Iya, gue jarang lihat bukunya juga sih di Gramet. Iya. Oke, baik. Saya akan menjelaskan identitas buku tersebut. Pertama dari judul yang sudah disampaikan oleh MC, yaitu adalah Ayahku Bukan Pembohong. Dan pengarangnya yang seperti kita kenal, yang telah mengarang karangan novel yang banyak seperti Bulan, Bintang yang sudah dibicarakan adalah bernama Terelie. Lalu penerbit dari buku tersebut diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Dan tahun terbitnya itu pada bulan September tahun 2016. Tebal bukunya lumayan tebal, setebal 299 halaman. Itu tebel apa tuh? Oh, Oh, gue jago. Jago. MC mana MC? Oh ya, jadi sinopsis yang saya tulis ini adalah, jadi novel ini ceritanya itu tentang ada laki-laki, namanya itu Dam. Nah, si ayahnya Dam ini suka bercerita kisah hidupnya yang luar biasa itu kepada anaknya si Dam ini. Namun semakin Dam beranjak dewasa dan, hah? Oh ya berarti saya salah tulis, maaf. Namun semakin Dam beranjak dewasa, semakin Dam meyakini bahwa kisah-kisah yang diceritakan oleh ayahnya itu hanyalah sebuah dongeng dan menganggap ayahnya itu adalah seorang pembohong. Dan berusaha mencari bukti sumber cerita ayahnya dari internet, buku, pengalaman orang, namun nggak ada yang dapat membenarkan kisah ayahnya Dam ini. Ketika ketika si Dam dewasa, ia nikah dengan Kak Hanif, yaitu temannya pada saat SD, dan dikaruniai anak namanya Syaz dan Kon. Ayah Dam juga cerita kisah-kisahnya yang luar biasa itu ke kedua cucunya. Sama seperti Damses dan Kon, awalnya mereka percaya, namun lama-lama mereka juga mulai meragukan kebenarannya dan kelogisan kisah-kisah tersebut. Hingga akhirnya Dam pun mulai menyadari bahwa ayahnya bukanlah pembohong. Namun semua itu sudah terlambat karena ayahnya itu sudah tiada. MC-nya mana nih MC? MC MC. Lah, gue bagian penilaian nih. Orang gue harusnya Yes. jadi MC. Ayo MC tanya-tanya MC. Wah, Udah, jadi sebenarnya ini buku punya kelebihan ya. Jadi ini kental dengan pesan moralnya. Jadi kan ya udah kelihatan banget sih dari cerita yang disampaikan sama bukunya juga. Terus pesan moral tersebut tuh disampaikannya dalam bentuk cerita yang inspiratif. Itu sih kalau kata gue. Terus pembacanya itu dapat menangkap pesan yang ingin disampaikan penulis melalui tokoh sang penutur dan juga melalui cerita-cerita yang dideskripsikan dengan baik. Itu. Jadi emang tergantung dari ceritanya sendiri gitu. Novel ini tuh bagus buat dibaca sama semua orang, tapi biasanya sih buat orang tua sama guru ya, buat karena mereka tuh yang ngurusin anak-anak, apalagi ortu yang udah yang bakal bertahun-tahun ngurusin anak gitu. Tapi kekurangan dari buku itu tuh di akhir cerita penulis itu memaksakan imajinasinya gitu loh, sampai membuat pembaca tuh ngerasa kayak bingungan sendiri gara-gara uh, imajinasinya dia gitu, sampai kehilangan arah alur ceritanya gitu. Ya jadi kayak ibarat kayak lu mau nulis cerita tapi ujung-ujungnya lu abis ide tapi lu malah masuk-masukin yang aneh-aneh gitu, jadi jatuhnya kayak gitu. Iya jadi ribet, terus orang-orang kayak lah apaan sih ini. Dia ngebingungin aja. Hmm, tapi overall sih bagus. Covernya sih gue suka sih, kayak lah yes. Yes.
Mantap, mantap, Poster mantap. bagus sih, gue suka dari apa kayak art style gambar pohonnya gitu, terus gambar layang-layang kuning tuh itu bagus sih, kayak kayak apa ya, kayak art style buatan orang Indonesia banget gitu. Gue suka sama font nulisnya, judulnya sih gue juga suka sih, itu bagus, kayak novel-novel. Iya, kayak attention to detailnya tuh dalam gitu, kelihatan banget gitu, gue suka. Boleh sih. Jadi kesimpulannya dari novel ini, di sini banyak pesan-pesan yang diberikan, terutama pesan moral. Jadi novel ini mengajarkan kita agar kita yakin bahwa orang tua pasti ingin anaknya hidup bahagia. Karena orang tua akan selalu mendidik dan mendukung anaknya agar kelak anaknya bisa menjadi orang yang sukses. Dan juga novel ini juga direkomendasikan untuk kalangan dewasa, terutama orang tua dan guru seperti yang dibicarakan tadi oleh Aira. Itu saja sebenarnya. Eh, bentar dulu, bentar Mungkin ada yang dulu. bisa cerita lagi. Gue mau, gue sendiri bingung sih, kayak emang cerita dari dongeng dari bapaknya si Dam itu tuh kayak gimana sih, maksudnya kenapa, kayak apa sih yang membuat novelnya tuh kayak ada kaitannya sama si bapaknya Adam itu, kenapa kayak oh kayak ngarang gitu, kayak bikin cerita ngarang gitu. Hmm. Tapi ini gue mau nanya nih, kan di sinopsisnya kan juga bilang tadi si Salman katanya di akhir-akhir Dam baru menyadari kalau ayahnya emang benar. Nah itu apa yang membuat dia yakin bahwasannya ayah Dam itu emang benar gitu? Apa sih? Setuju, gue juga ngerasa kayak gitu tuh. Apa ya, tragedi apa, tragedi. Oh, ya. Kayak kenalan ya, kenalan. Ah, Oh gitu. Oh, main. juga sih, tapi mungkin yang bikin Dam gak suka sama bapaknya mungkin kayak bapaknya kelihatan bohong, tak kayak ngasih tahu cerita sih cerita, tapi mungkin gak ngasih buktinya gitu mungkin. Dan mungkin kayak tipe orang yang pengen tahu sesuatu tapi harus dikasih lihat buktinya dulu gitu, soalnya kan ada beberapa orang kayak gitu juga kan. Keren juga. Ada lagi yang bisa disampaikan? Nanya man. Ini udah berapa menit nih? Oh ya, gue mau nanya lagi nih. Di sini ayahnya Dam tuh kerjanya apa sih? Oh enggak ya? Terus kalau misalnya ada yang nanya ayahnya ngapain, kerja aja gitu,
Oh, Coba baca dulu, baca dulu. Yoi, ini mumpung masih ada beberapa menit nih, lu baca sampai akhir gitu. Mungkin baca dikit dapat inspirasi gitu ya. Oh iya. Oh iya, BTW Pais apa kabar? Mungkin kalau dia ada harusnya lebih seru lagi nih ininya acaranya sekarang nih. Iya, ntar tambah rusuh. Keren, keren banget. Seger. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. lo semuanya.